Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Damain Saki yang mengangkat tema tentang keadilan. Alhamdulillah telah ada beberapa pertanyaan kita jawab dan satu lagi pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Til. Ini pertanyaan bagus sekali. Sebagai contoh, seorang pencuri pisang begitu cepat diputuskan pengadilannya, hukum-hukumnya. Tapi kalau koruptor berputar-putar dan berlama-lama bahkan menghilang dari peredaran. Pada rebutan nggak mau jawab. Silakan Ustadz Til. Terima kasih. Bapak apa tadi? Pak Mahbub Ihsan, Masya Allah, ini pertanyaan mewakili saya juga ini sebagai rakyat ya. Luar biasa, itulah potret hukum yang ada di negeri kita. Bukan hoaks tapi memang banyak kenyataan seperti itu. Inilah pentingnya daripada penegakan hukum terhadap kaum yang lemah. Dulu orang tua pernah ngomong, kalau kita kehilangan ayam lapor ke polisi, itu harus jual kambing. Begitu kira-kira dulu orang tua dulu. Sekarang ketimpangan terjadi seperti itu. Inilah satu, dalam hukum Islam diberikan aturan, ada yang namanya rukhsah keringanan. Dilihat hukum kausalnya, kenapa dia bisa menyolong pisang. Pertama, satu karena urusan perut. Ya bu, ya bu. Daripada kadal fakru ayyakuna kufron, itu ada kalimat ungkapan begitu. Kadang kefakiran itu menegakkan kekufuran. Daripada dia terjerumus kepada kekufuran, dia dengan cara nekat. Dan gak ada jalan lagi untuk menyambung hidup, kayak nyolong pisang seperti itu. Nah, disinilah fungsi daripada penegakan hukum. Harus ada keringanan, rukhsah dalam hukum agama. Jangan sampai dihukum. Ada guru saya ngajarkan begitu. Dilihat dulu hukum kausalnya. Kenapa dia ini bisa nyolong? Ya bu, karena urusan perut, kelaparan. Inilah, maka kita kepengen ada keadilan di sini. Kenapa kok ketika ada urusan ya koruptor, ya dia OTT, ketahuan jelas, prosesnya lama, ada yang bela dengan kuasa hukumnya yang begitu banyak, dengan prosesnya begitu banyak. Karena dilihat apa? Dilihat sama secara hukum, nih salahnya di mana? Makanya disinilah beratnya seorang hakim. Maka hakim itu Pak, istilah ada kaki kanannya sebelah kanan di surga, kaki kirinya sebelah di neraka. Itu ada istilah kayak begitu. Untuk apa? Dengan cara jelas. Sampai semana sih detailnya hukum ini. Kenapa bisa korupsi? Ada apa? Ternyata terbukti. Ya enggak? Karena ada pembelaan-pembelaan. Inilah dalam hukum kita, pengadilan kita di situ Pak. Pengadilan kita tuh banyak sekali badan-badan ya enggak? Dari pengadilan ke MA, ke jaksa, ke MK, macam-macam. Begitu banyak. Dilihat prosesnya dulu. Kalau memang kenyataannya jelas, dia nyuri, dia mencolong, jelas banget. Karena urusan kecil, ada saksinya, ada buktinya, ya enggak. Tapi ada keringanan. Disinilah, jangan sampai ada ketimpangan terjadi. Masya Allah, giliran yang korupsi orang ada ya Pak, pejabat ya, makan duit rakyat, habis semua digabres, panci-pancinya dikerepus semua sama dia. Ya, orang nggak ditinggalin, kita disuruh doang, ya enggak begini, tapi dia melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Inilah mesti kita luruskan. Pertanyaannya tadi, Bapak Mahbub, adakah seorang hakim yang sudah melaksanakan hukum seperti itu untuk berbuat adil kepada orang yang beda cara hukum, ya Bu, yang korupsi antara yang nyolong pisang? Ada. Sudah ada terjadi, seorang hakim memutuskan, bahkan membebaskan, dan beliau bertanggung jawab semuanya. Apa yang dilakukan oleh si pencuri ini, dia yang tanggung jawab, dia yang bayar, bahkan beliau yang menjamin semua. Sudah ada. Kita butuh sosok pemimpin yang seperti ini, seperti hakim seperti ini. Kita kepengen, mudah-mudahan kita ke depannya ada. Masih banyak, kita berharap masih banyak Pak pejabat kita yang baik hati, pejabat kita yang soleh. Kita berharap masih banyak hakim-hakim kita yang memang benar takut kepada Allah.
dengan memutuskan hukuman, memutuskan perkara yang baik. Saya yakin masih ada. Terus kita optimis, semangat untuk meraih perubahan dalam kedepannya. Kira-kira begitu Pak jawabannya. Baik. Ya kalau kurang puas nyari kepuasan di luar. Kepuasan di luar. Bentar ya. Oh Ustaz Ujai diminta menjawab tambahan. Terima kasih. Masih ada satu lagi, dua lagi pertanyaan. Berikutnya dari Ibu Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Ibu Wulandari. Izin bertanya Ustadz, apa yang dimaksud adil menurut perspektif Islam? Terima kasih. Oke, mungkin bisa lebih gali lagi. Adil dalam perspektif Islam. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama nih kayak yang pertama gitu ya. Jadi adil dalam perspektif Islam. Ya adil dalam perspektif Islam sebagaimana yang juga tadi saya sampaikan. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Wada'u syai' fi mahalli. Sedangkan zalim wada'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Adil, saya tekanin lagi dah, sebagaimana yang tadi disampaikan juga sama Ustadz Tile. Bahwasannya perlu diingat lagi bahwa yang namanya adil enggak selamanya kudu sama. Sama enggak selalu adil. Tetapi sesuai dengan porsi. Sesuai dengan porsi. Kalau tadi Ustadz Tile memberikan contohnya kepada anak kita aman tuh. Aman, ya kan? Coba kalau misalkan ngasih perumpamaannya istri pertama sama istri yang kedua, dipelototin loh. Bagaimana aja? Artinya kalau secara penempatan baik buat anak gitu kan. Sama juga ini bagi yang poligame ini mah gitu ya. Assalamualaikum. Udah mulai berubah kan mukanya kan. Jadi artinya juga berbeda, nggak bisa. Istri yang punya anak 3, yang satu punya anak cuman 1, dikasihnya sama, adil apa kagak itu? Kagak. Kenapa? Karena memang porsinya beda. Pelaku lu, fitnah nih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada, simpel saja sebenarnya kacamata keadilan dalam pandangan Islam. Dan dalam pandangan Islam, adil itu benar-benar harus rata. Rata, nggak sama, diulang lagi. Kan tadi rata. Maksudnya rata apa? Enggak pandang bulu. Dan itu juga sudah disampaikan. Nih ngerangkum nih jadinya jawaban nih sebenarnya ngerangkum dari yang tadi nih. Mau dia kafir dalam istilah agama, dalam istilah kebangsaan kita adalah non muslim, mau dia muslim gitu loh. Ketika dia ada di bawah kepemimpinan daripada Islam, maka dia harus merasakan keadilan itu. Dan Islam dari sepanjang sejarah Bapak dan Ibu sudah membuktikan bentuk keadilan itu. Enggak ada judulnya kalau kita mau jujur dengan sejarah, ketika Islam berjaya dan di bawah Islam itu ada agama-agama yang lain, maksudnya di bawah kekuasaan Islam, lalu agama-agama yang di bawah kekuasaan Islam itu rugi, enggak ada. Assalamualaikum. Ada enggak kira-kira? Yang dijajah umpamanya, yang dirugikan umpamanya, enggak, diperlakukan secara adil. Sebagaimana Umar bin Khattab, kemudian beliau menguasai kota-kota, negara-negara di luar daripada Jazirah Arabia. Ada gereja di sana, tempat ibadah di sana segala macam. Apakah mereka kemudian pada akhirnya mengalami daripada ketidakadilan? Enggak. Bahkan mereka melihat bentuk keadilan Islam. Enggak usah jauh-jauh nyebrang dulu.
Di Mekah saja ketika turunnya surat idza jaa nasrullahi yang dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah, itu sudah melihat bagaimana keadilan kebijaksanaan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang di luar daripada agamanya. Apa balas dendam Nabi Muhammad? Sedangkan kala itu yang namanya abu-abu, para abu-abu udah pada ketakutan. Abis kita ini sama Muhammad nih, abis kita sama umat Islam nih, sebagaimana kita dulu menghabisi mereka. Tapi apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ketahuilah wahai orang-orang Islam, umatku, di sekitar kita ada orang-orang kafir yang udah lemah, orang-orang non muslim yang tidak lagi punya apa-apa, dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa, walaupun dulu sama kita tahu mereka telah menyakiti kita. Siapa yang mengganggu mereka, menyakiti mereka, kata Nabi, maka sama saja telah menyakiti diriku. Dan siapa orang yang telah menyakiti diriku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah ke rumah Abu Sofyan, kalian akan selamat. Barulah mereka banyak yang kemudian melihat akhlak keadilan, berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Idris. Silakan Ustadz Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya. Saya perhatikan kenapa negara yang bukan mayoritasnya non muslim lebih dekat dengan keadilan gitu. Justru ada suatu negeri yang katanya mayoritasnya Islam, justru dalam penerapan hukum keadilan jauh sekali. Baik. Jadi kira-kira penyebabnya apa? Kenapa keadilan justru direalisasikan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam? Ini orang-orang yang mayoritasnya muslim, yang sudah tahu dalilnya, keutamanya, pemimpin-pemimpin yang adil adalah jaminannya surga, mereka tidak menerapkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, satu lagi pertanyaan berat, Ustadz Tile akan menjawabnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.